Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana, NIM 923349021112, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 Induk, dosen pengampu Bapak Ali Syahban Amir SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pengajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang dan menyiapkan berbagai komponen yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, serta siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Berikut adalah beberapa materi dalam perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, analisis kurikulum dan standar kompetensi. Sebelum merancang pengajaran, penting memahami kurikulum yang berlaku dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Di Indonesia, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013 yang mengedepankan pengembangan karakter, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan terukur. Tujuan ini menggambarkan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan umumnya mengacu pada 3 dominan. Yang pertama, kognitif atau penguasaan pengetahuan, afektif, pengembangan sikap atau nilai, dan psikomotor atau keterampilan atau kemampuan praktis. Ketiga, materi pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Materi ini mencangkup berbagai aspek bahasa Indonesia seperti keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan, tata bahasa atau struktur bahasa, pemahaman teks atau narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan sastra Indonesia atau puisi, prosa, dan drama. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain: yang pertama, diskusi untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk mengasah keterampilan menulis dan presentasi. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif untuk melatih kerjasama dalam kelompok. Yang keempat, pendekatan kontekstual menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Yang kelima, media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa buku, alat peraga, teknologi, atau materi digital yang mendukung pengajaran. Menggunakan media yang tepat dalam meningkatkan pemahaman siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang keenam, penilaian pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Penilaian dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui teks tertulis, teks lisan, penilaian portfolio, atau penilaian kinerja. Penilaian ini tidak hanya untuk menilai hasil belajar, tetapi untuk memberikan umpan balik yang dapat memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Yang ketujuh, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. RPP mencangkup tujuan, materi, metode, media, sumber pembelajaran, serta penilaian. RPP juga memperhatikan waktu yang tersedia untuk setiap kegiatan. Yang kedelapan, evaluasi dan refleksi. Setelah pembelajaran berlangsung, evaluasi dan refleksi dilakukan untuk menilai keberhasilan pengajaran. Evaluasi dapat dilihat dari penilaian siswa, sedangkan refleksi lebih mengarah pada bagaimana proses pengajaran dapat diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Terakhir, kesimpulan.
Perencanaan pengajaran bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa mereka secara optimal. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.